Mana Indonesia ya? Benar aku. Jawa Timur. Baiklah Bapak-bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Pertama sekali, marilah kita ucapkan rasa bersyukur kita atas dari Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam perkumpulan yang saat ini kita jalankan. Salawat dan salam yang pula kita hadiahkan salawat bagi Nabi kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan antara kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari Yayasan Masul Amal Khairat, yakni suatu lembaga negara bidang amal, dakwah dan kemanusiaan. Yayasan Masul Amal Khairat ini berada di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Apakah Bapak-Ibu semua ada orang Sumatera Barat di sini? Oh, tidak ada, berarti Jawa semua ya. Alhamdulillah. Sebelum kita menampilkan tausiah pada hari ini, kita akan mempresentasikan terlebih dahulu bagaimana bentuk penyelenggaraan kita pada bulan Desember kemarin di Jordania. Bapak-bapak Ibu semuanya, pada bulan Desember bulan tahun kemarin kita dari Yayasan Amal Khairat telah memberikan bantuan Jordania kepada para pengungsi Palestina yang diperkirakan ada 2 juta pengungsi. Dalam bentuk penyelenggaraan ini kita juga membagikan makanan pokok dan makanan sekali kepada anak-anak dan para ibu-ibu yang saat ini berada dalam kamp pengungsian yang alhamdulillah saat ini tampung oleh kerajaan Jordania. Alhamdulillah Yayasan Masul Amal Khairat ini masih berkomitmen menyalurkan bantuan kepada saudara kita yang ada di Palestina dengan satu buah truk bantuan yang berisi makanan sesaji, gandum dan selimut hangat karena saat ini Palestina masih dalam keadaan aktif dan musim dingin. Insya Allah pada hari atau pasca lebaran nanti Yayasan Masul Amal Khairat insya Allah akan mengirimkan bantuan kembali kepada saudara kita yang berada di Palestina. Sebelumnya ini baiklah, sebelum saya akan mempersembahkan bersama semua, kami Yayasan Amal Khairat saat ini masih membutuhkan atau membutuhkan koordinasi bagi saudara Palestina. Insya Allah dari tim kita nanti akan berjalan untuk mengumpulkan pundi-pundi donasi dari Bapak Ibu semuanya. Kepada tim, kepada masyarakat. Demikianlah presentasi kami Yayasan Amal Khairat. Sekian kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saya tadi kepada masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik apa kabar? Alhamdulillah. Belum terdengar suaranya. Adik-adik udah bangun belum? Masih tidur? Belum terdengar suaranya. Ayo kita ulang. Udah siap belum? Siap? Apa kabar? Ayo kita ulang lagi karena tadi saya belum dengar. Belum terdengar. Apa kabar? Baru sekarang terdengar. Adik-adik siap dengan ceramah enggak? Siap. Belum terdengar. Belum terdengar. Baru sekarang terdengar. Hari ini saya mau menyampaikan satu cerita. Adik-adik suka cerita enggak? Suka cerita? Suka kisah? Belum terdengar. Suka? Cerita hari ini tentang anak muda atau anak kecil yang umumnya seperti adik-adik. Dulu anak kecil ini jalan sendiri kemana? Ke hutan. Jalan kaki ke hutan sendiri, tidak ditemani oleh siapapun. Adik-adik pernah ke hutan belum? Orang ini anak kecil ini pernah ke hutan sendiri. Jalan kaki sampai ke hutan. Tiba-tiba ketika masuk ke dalam hutan, nyasar di dalam hutan. Gak bisa balik lagi ke ibunya, gak bisa balik lagi ke rumahnya. Nah, adik-adik, coba bayangkan bagaimana perasaan kita kalau kita nyasar. Takut kan? Adik-adik takut gak? Belum terdengar. Anak kecil ini masuk ke dalam hutan. Nyasar di dalam hutan. Jadi kita sampai kemana tadi? Anak kecil ini masuk ke dalam hutan. Ternyata dia nyasar di dalam hutan tersebut. Wah, sampai malam gelapnya luar biasa. Nanti, adek, lihat. Fokus ke sini atau tidak? Oh, fokus. Jadi anak kecil ini masuk hutan, nyasar di dalam hutannya sampai gelap. Azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai gelap. Dia mulai lagi takut. Sampai setelah salat maghrib lebih gelap. Sampai mau mengeluarkan tangannya gak bisa lihat saking gelapnya. Tiba-tiba dia dengar ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Wah, ternyata apa? Hantu. Bukan. Dia melihat ke belakangnya, bukan ustazah. Dia melihat ke belakangnya, ternyata ada seekor singa. Ada suka singa? Suka. Gimana dagingnya? Enak dagingnya? Hah? Suka apa? Suka filmnya. Baik,
itu loncat. Ingin apa? Ingin makan anak kecil tersebut. Kamu ada enggak? Akhirnya anak kecil itu lari. Lari. Nah, saking cepat larinya dia lebih cepat dari para singa. Bisa oleh singa. Tiba-tiba adik-adik ada sumur. Tahu sumur? Sumur buat apa? Buat air. Anak kecil ini melihat sumur langsung loncat ke dalamnya supaya jauh dari singa. Dia ketika masuk ke dalam sumur, dia pegang pada talinya. Tali yang digunakan untuk ambil air. Dia pegang pada tali supaya tidak jatuh ke dasarnya. Dia melihat ke atas, singa dia masih nunggu. Melihat ke bawah, nah di bawah ada ular yang sangat besar. Bagi rumah mulutnya. Jadi kalau anak kecil ini jatuh, langsung masuk ke dalam mulut ular. Luar biasa. Jadi di sini sekarang anak kecil ini sangat susah. Di atas ada apa? Oke. Di atas ada apa? Singa. Kalau di bawah ada ular. Nah, agar dia susah, dia bisa ke atas, tidak bisa ke bawah. Nah, tiba-tiba dia pegang pada tali tersebut, dia melihat dua ekor tikus. Dia melihat tikus. Sedang apa tikus itu? Tikus itu sedang menggigit talinya. Jadi dia pegang pada tali, tapi tali itu sedang digigit oleh tikus. Dan tali itu sebentar lagi akan terputus. Kalau putus dia jatuh kemana? Ke ular kan? Ada ular. Kalau ke atas ada singa. Wah, bahaya banget ini. Nah, tiba-tiba anak kecil ini melihat ada mati di dinding sumur. Dia melangkah jarinya di dalam. Makan. Ternyata makanannya enak sekali. Rasanya sangat enak. Saking enak dia makan. Lupa dengan singa, lupa dengan ular, lupa dengan tikus. Karena itu sangat manis. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ada tikus, ada ular, ada singa. Apa yang terjadi? Tiba-tiba anak kecil ini bangun dari tidurnya. Ternyata itu mimpi untuk menarik perhatian adik-adik. Nah, ternyata mimpi itu anak kecil ini datang kepada gurunya. Pak Guru, saya kemarin malam melihat mimpi. Ada singa, ada ular, ada sumur, ada tikus. Artinya apa? Apa kata gurunya? Ini penting bagi kita semua, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kata gurunya, singa itu ibarat seperti malaikat maut yang setiap hari kita lihat. Suatu hari kita akan tertangkap oleh malaikat maut tersebut. Kalau kita tertangkap pasti akan jatuh di dalam sumur. Sumur itu apa? Sumur itu amal kita. Lalu kali itu apa Pak Ustaz yang terbedak oleh anak muda? Itu adalah tali umur dan ajal kita. Kalau ajal itu sudah terputus, habis segala-galanya. Nanti kita akan jatuh kemana? Ke dasar umur kita. Menemukan apa? Menemukan ulang dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan selama kita hidup. Luar biasa. Lalu Pak Ustaz ada dua tikus kan? Tikus hitam dan tikus putih yang gigit tali itu. Itu adalah siang hari dan malam hari. Akan setiap hari menggigit ajal kita, gigit umur kita. Suatu hari umur kita akan terputus. Kapan terputus Pak Ustaz? Saat umur muda, remaja, tua, sakit,
Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah menentukan ajal itu tidak ada kaitannya dengan kesehatan dan umur. Oleh karena itu kita harus selalu siap untuk menghadapi kematian. Lalu Pak Ustaz, apa itu mati yang manis? Mati yang manis itu bapak-bapak, ibu-ibu adalah kemanisan dunia. Maksiat, dosa, syahwat yang kita menemukan selama kita di dunia. Nah, kalau syahwat itu kita sudah merasakan manisnya, membuat kita lupa dengan kematian malaikatul maut singgah, membuat kita lupa dengan umur kita, membuat kita lupa dengan akhirat jannah dan surga kita. Oleh karena itu kita harus selalu sadar, adik-adik kan? Sadar supaya adik-adik tidak ribut. Sekarang kita sama-sama akan belajar. Adik-adik siap belum? Belum terdengar? Kamu tiga orang ini belum terdengar suaranya. Ayo, 1, 2, 3. Belum, ini sibuk makan. Ayo ulang. 1, 2, 3. Orang lagi karena ini belum terdengar suaranya. 1, 2, 3. Alhamdulillah, berarti sudah siap lagi. Kita akan belajar surat Al-Fatihah. Kita akan belajar surat. Adik-adik mau saya duduk atau berdiri? Duduk, duduk atau berdiri? Ya udah berdiri ya, kata adik-adik. Tapi duduk kata Ustaz, ya udah duduk. Bismillah, surat Al-Fatihah. Udah siap ini, bapak-bapak? Belum. Ayo, saya baca. Adik-adik ikut bacaan seperti bacaan saya. Siap? Belum terdengar? Baru terdengar. Bismillah. Ayo adik, bismillah. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu-ibu juga kita belajar surat Al-Fatihah. Bukan karena kita masih anak kecil, bukan. Karena surat Al-Fatihah ini rukun dari rukun salat. Kalau kita menyempurnakannya, kita sudah menyempurnakan salat kita. Kalau kita sampai ihdinas shiratal mustaqim ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا
Sudah? Adik-adik udah puas? Adik-adik udah? Ini Syekh, ada yang mau mencoba taskin surat Al-Fatihah? Ya. Boleh, bismillah. Salman. Alhamdulillah sudah hafal 4 juz ya, nanti juga bisa ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah hafal berapa juz, adik? Berapa juz? Dari surat Al-Baqarah ke dari bawah. Masya Allah. Coba adik baca surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Masya Allah, tepuk tangan ibu-ibu. Juz 29. Masya Allah. Coba adik baca surat Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Masya Allah, jazakillah khairan, barakallahu fiki. Masya Allah. Juz 1. Juz 1. Boleh adik? Udah hafal juz 1? Masya Allah. Coba baca dari Zakadu lifarquna Qafu abasarahum Billama adabum.
Farhani Salwani. Allah, tepuk tangan. Masya Allah, luar biasa. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini sangat membahagiakan anak-anak kami yang berhasil bersama Ustaz dan Mukarram. Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-solehah. Amin. Dan berbakti kepada orang tuanya. Amin. Dan insya Allah menjadi kebanggaan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya cintai, hari ini saya datang jauh-jauh dari Bandung supaya sama-sama saling mengingatkan saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Supaya mungkin lebih jelas, mungkin perlu kita nonton video. Adik-adik suka video? Enggak. Nah, sekarang kalau boleh Ustaz sama Ustaz Darul Hasanah mulai menayangkan video yang cukup ya buat anak-anak supaya kita mengetahui kondisi dan cerita saudara kita di Gaza, Palestina. Silakan Ustaz Darul Hasanah. Ya, Ustaz Darul Hasanah. Bismillah. Ustaz Abu Hasna ini beliau pernah ke Palestina, ke Gaza. Jadi beliau menyampaikan langsung bantuan ke Gaza. Tadi kita lihat video beliau sama anak-anak di Gaza. Beliau menyampaikan langsung donasi dari masyarakat Indonesia. Dan insya Allah nanti akan berangkat lagi ke Gaza. Kita akan mendengarkan cerita Ustaz Abu Hasna. Beliau orang Minang dari Bukit Tinggi.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat? Ibu-ibunya sudah dikasih air belum ibu? Sudah ya? Sehat ya Pak? Baik, Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz beserta bunda-bunda kami yang tentunya telah sibuk-sibuk mempersiapkan aktivitas pada sore hari ini. Alhamdulillah bunda, kemarin kita ingin sampaikan bahwa kondisi saudara kita yang ada di Gaza, Palestina selepas peperangan itu terjadi sangat-sangat memprihatinkan. Dan bentuk keprihatinan itu cepat kita respon ibu. Cepat kita respon. Kelihatan ya? Video 2 bulan yang lalu sudah ketika kami selesai mengirimkan bantuan langsung untuk saudara-saudara kita yang di Gaza, Palestina. Banyak anak-anak seusia anak-anak muda semuanya, anak-anak bapak semuanya yang alhamdulillah hari ini masih bisa melihat matahari walaupun dengan tubuh yang terluka, tangan yang terpotong. Bahkan hari ini mereka harus kehilangan kedua orang tua mereka. Kita menyaksikan mudah pasca terjadinya serangan tersebut, krisis makanan begitu sangat luar biasa menghadap mereka. Banyak kita saksikan lagi mereka makan rumput, tomat-tomat yang sudah busuk mereka kumpulkan, mereka cari secercah harapan bisa dikonsumsi. Dan bahkan kita saksikan bersama dari muda, ini anak-anak seusia mereka yang dituduh oleh mereka, yang dituduh oleh teroris laknatullah Israel dan juga Amerika. Hari ini teroris itu Amerika ya benar sama Israel. Jadi jangan pernah berkibar dengan mereka. Walaupun hari ini Facebook, Instagram kita pakai, mereka mengirimkan bantuan besar-besaran. Salah satunya produk mereka yang ada di Indonesia hari ini selalu diberikan kepada tentara yang membunuh anak-anak ini. Coca-Cola itu minuman yang selalu jadi santapan para teroris-teroris Zionis Israel. Apa dampaknya oleh mereka? Kadang-kadang mengumpulkan secercah tomat yang dianggap masih bisa mereka konsumsi. Rumput udah sebesar mereka yang lebih baik. Air yang
dianggap mereka sisa-sisa pemikiran yang bisa konsumsi. Dan bahkan dampaknya kemudian mereka, wanita, bayi disaksikan sama-sama. Persis kami menjumpai mereka di perbatasan Indonesia, hanya di Jordan. Kita bertemu dengan para pengungsi Palestina dengan kondisi yang serupa seperti ini. Itu fakta yang terjadi hari ini, Bunda. Wanita di bawah 5 tahun yang mereka anggap musuh. Setiap kita mengangkat informasi terkait dengan Palestina, mereka kirim bazar-bazar mereka ke Indonesia, disebutnya kita radikal. Pernyataan itu wanita di bawah 5 tahun yang mereka lawan, lansia yang tidak ada dagangan dibunuh oleh mereka secara membabi buta. Alhamdulillah setelah informasi tersebut kita bergerak ke Indonesia, kita menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kondisi yang ada di Gaza, Palestina. Dan kita pun juga menampung niat baik dari orang-orang yang ingin menabung amal dengan cara menabung bantuan untuk Palestina. Bagaimana cara kami mensupportnya? Saat kita coba wadahi dan kita kirimkan kemarin di awal bulan Desember untuk perangkat menginjakan kaki ke sana. Dan alhamdulillahnya di bulan Januari semua bantuan truk kemanusiaan dari Indonesia masuk ke dalam Gaza. Dari mana dari mudah? Dari kita orang-orang Indonesia yang menyaksikan langsung itu. Dari kita mudah. Dan inilah merupakan bantuan-bantuan yang kami kumpulkan secara langsung. Saya beli satu truk besar dengan muatan 24 ton. Dari mana? Dari donasi orang-orang yang kami temui di seluruh Indonesia. Dan 40% dari 24 ton tersebut itu dana dari Jawa Timur. Di bulan November kami berangkat kemarin ke Jawa Timur, salah satunya di Sidoarjo ini. Namun tidak ke sini, baru hari ini ke sini. Dan alhamdulillah ke sini Allah. Kita jadikan mereka bahagia. Fisik mereka membutuhkan makanan, kita berikan makanan. Psikis mereka terkena mental, kita berikan kebahagiaan. Kita bermain dengan anak-anak di sana. Ketika mereka mengungsi, kita siapkan makanan yang bisa kita prasmanan sesuai orang tua. Kita berikan langsung ke sana. Kita kunjungi sekolah-sekolah yang banyak anak-anak. Kenapa demikian? Karena anak-anak itu juga dari mereka. Psikis mereka terkena, mental mereka terkena. Yang seharusnya mereka menikmati keindahan seperti anak-anak ini. Nyatanya apa berat? Mereka menyaksikan pembunuhan di depan mata. Bahkan itu adalah kedua orang tua mereka. Sebesaran kita semuanya. Sebesaran kita semua. Ini menyaksikan secara langsung. Baik, mudah-mudahan semuanya yang kami hormati. Kami insya Allah akan kembali hadir di mana saudara-saudara kita yang mengungsi di Palestina. Hadir kami mencoba menciptakan rasa bahagia untuk mereka. Untuk kebahagiaan yang kita berikan apa? Kita temui mereka, kita ajak mereka bermain, kita support mereka dengan hadiah-hadiah yang sederhana, namun juga mengembalikan psikis mereka seminimal mungkin. Ingat wajah-wajah yang ceria seperti itu harus menyaksikan penderitaan yang sangat luar biasa, sama seperti anak-anak kita yang ada di sini. Baik, mudah-mudahan semuanya kami mencoba untuk membuka kesempatan. Insya Allah nanti di bulan Ramadan kita ingin menyediakan berbuka kepada mereka, menyediakan makanan untuk mereka berbuka puasa di pengungsi Palestina, dan mengirimkan kembali 1 truk, 2 truk, 3 truk yang terisi sembako dan juga berisi gandum yang menjadi makanan pokok mereka. Kalau kita beras mereka belum. Sehingga apa? Minimal ketika saat ini mereka sedang tenang, tidak ada bom lagi, mereka memperbaiki tempat-tempat yang sudah hancur, makanan mereka terjamin. Itu harapan kita mudah. Pertanyaannya siap kita bantu mereka mudah? Siap?
Ada keraguan kita untuk membantu mereka? Siap kita menyisihkan sedikit harta kita melalui tabungan kecil yang seperti di belakang muda itu. Kita tabung setiap hari sampai totalnya sekian juta kita kirimkan untuk Palestina. Siap benar? Ingin kita nanti membantu mereka? Baik. Insya Allah nanti di bulan Ramadan kita ingin menyediakan 1 truk makanan untuk sembako dan juga untuk gandum. Beratnya 24 ton. 1 truk itu Bapak Ibu harganya $16.000. Kalau dijadikan rupiah, total 1 truk itu mencapai 280 juta. Besar mana? Besar Pak, 280 juta. Kalau sendirian besar, tapi kalau 1000 orang besar atau tidak? Kalau 1000 orang yang membantu besar atau tidak Ibu? Ringan. Kalau ditunaikan secara bertahap besar atau tidak Ibu? Kita nabung berbulan-bulan secara mencicil ketika ada rezeki saja. Berat tidak Ibu? Berat tidak Pak? Tidak. Kenapa? Maka kita membuka insyaallah infak komitmen untuk Palestina. Jadi infak komitmen ini adalah infak yang bapak-bapak, ibu-ibu niatnya nabung dulu. Niatnya dulu hari ini, ditunaikannya belakangan ketika bapak-bapak, ibu-ibu semua ada rezeki saja. Bapak-bapak dan ibu semua ada rezeki saja. Ditunaikan cukup dengan transfer sesuai dengan yang kita ajukan niatnya. Adakah bapak suaminya? Tidak. Silakan tunaikan ketika ada rezeki saja. Pelan-pelan saja, mencicil saja sampai selesai. Yang penting amat niat kita. Sehingga apa? Senyuman itu kembali terbuka. Mereka kembali hidup selayaknya seperti kita. Dan mereka tetap berjuang optimis menjaga kehormatan Islam yang ada di Palestina. Siap kita bantu mereka mudah? Siap? Baik. Insyaallah kita buka tabungan 2 juta rupiah. Kita lihatkan 2 juta rupiah untuk truk kemanusiaan. Ada yang bersedia benar? 2 juta rupiah itu niat saja. Ditunainya mencicil saja 50.000 dulu, 50.000 dulu. Uang transfer itu tidak ada rezeki saja. Seberapa lama Ustaz? Semampunya bunda saja. Kapan pun mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, terserah. Yang penting sama-sama bunda tidak terberatkan, bapak-bapak tidak terberatkan. Ketika ada rezeki ditunaikan, kalau belum ya sudah jangan. Ditunaikan pelan-pelan saja sampai 2 juta rupiah. Berat bunda? Jika ada niat dan kami akan nanti akan ada tim kami yang menggunakan pakaian wasilah kabar khairan dan juga sertifikat punyanya Ustaz Muhammad Biasa. Ajukan kepada mereka. Saya bersedia Ustaz, tapi berdua boleh tidak? Boleh. Kalau berdua lebih ringan. Yang penting sama-sama kita ambil momentum itu baru. Siapa tahu ini adalah hujan untuk kita nanti di akhirat ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. 2 juta rupiah ada yang melihat Bapak Ibu? Masya Allah. 2 juta rupiah niat saja dulu. Ditunaikannya belakangan niatnya untuk truk kemanusiaan yang isinya gandum saja. Ada yang melihat Bapak Ibu? 2 juta rupiah. Nanti akan kita berikan kartu kecil yang berisi nomor rekening dan juga nomor WhatsApp tim kami yang mengelola program Palestina secara langsung. Nanti mereka yang akan membimbing. Jadi niat saja 2 hari. Nanti kita akan bagian ini. Nanti Bapak niatkan saja berapa, bawa pulang ini. Ketika ada rezeki niatnya tunaikan. Pelan-pelan saja sampai 2 juta rupiah. Tapi niatnya untuk truk kemanusiaan gandum 2 juta rupiah. Ada yang niat oleh Ibu? Ditunaikan secara bertahap saja. Ketika Bapak dan Ibu ada rezeki saja. Kita yakin Allah yang memudahkan semuanya. Betul? Semua hal yang kita lakukan hari ini karena Allah. Rezeki yang tiap bulan kita terima karena Allah. Dan pulau bertahap yang tidak seperti menang ini adalah salah satu cara kita untuk memudahkan semua. Yang kedua, sebentar lagi bulan Ramadan betul. Bulan Ramadan sebentar lagi Bapak.
Baik, di bulan Ramadan kita juga Allah menyediakan makanan yang akan digunakan untuk iftar mereka, berbuka mereka di pengungsian. Seperti yang kita lakukan bersama anak-anak di pengungsian mereka. Baik, bagi Bapak Ibu yang melihat, kita buka angka 1 juta rupiah untuk bantuan Ramadan, iftar Ramadan. Ada yang bersedia sudah? Yang bersedia bantu kami angkat tangan. Nanti akan ada tim kami yang akan dijumpai, mencatat nomor muda, mencatat nomor WhatsApp-nya, dan juga ada kenangan yang kami ingin berikan sebagai pengingat saja, bahwa kita semuanya pernah ikut berkontribusi untuk membantu saudara kita yang tadi Gaza Palestina, sehingga ini bisa menjadi komitmen semangat kita semuanya untuk terus mendoakan dan juga membantu saudara kita yang ada di Gaza Palestina. 1 juta rupiah, ada yang bergerak mudah artinya. 1 juta rupiah ini cukup diniatkan saja dulu, ditunaikan pelaksana, boleh atas nama pribadi, boleh atas nama berdua, boleh atas nama bertiga, boleh atas nama majelis, boleh atas nama tempat kerjanya, silakan. Yang penting kita menggunakan. Ada tim kami yang menggunakan rompi syariah punya Ustaz Muhammad Hussein Gaza. Ada tim kami yang menggunakan lembaga wasilah Muhammad Khairat yang akan membantu Bunda semuanya insyaallah. Ada yang juga 1 juta rupiah yang insyaallah dilakukan untuk bantuan Ramadan, makanan Ramadan para pengungsi Palestina. Kita juga ada banner. Ini informasinya di sini. Boleh pakai garis yang ada di sini insyaallah. Baik, terakhir Bunda, kita buka dari angka 500 sampai 1 juta rupiah. Ada yang melihat 500 sampai 1 juta rupiah, 500, 600, 700, 800, terserah. Yang penting lihat dulu ditunaikan yang belakangan ada rupiahnya. Yang terlihat bantu kami nanti anak-anak, insyaallah dari tim kami akan ditunai insyaallah. Baik, kita mudah semuanya. Kami sampaikan sekali lagi, bagi Bunda ada, masyaallah, takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah dari niat untuk bantuan makanan oatmeal yang akan insyaallah kita lihatkan untuk saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Bantu kami Ustaz, ada Ustazah kita. Berikan ini sebagai kenangan beliau, pengingat bahwasanya beliau pernah bersama kita